Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan proyek desain FTTH pada perumahan Sojilen Sidoarjo. Berikut merupakan anggota kelompok 9, yaitu yang pertama Prakas Disanjaya, NRP 40, yang kedua Nada Fidian Sasmita, NRP 44, dan saya sendiri Mahmud Lutfi, NRP 50. Berikut adalah penjelasan dari kami dari desain FTTH pada perumahan Sojilen yang akan dijelaskan oleh teman saya Prakas Disanjaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja parameter yang ada di proyek kami. Yang pertama yaitu luas daerah dari Sojilan sendiri ada 127,5 meter persegi. Lalu yang kedua, kita juga ada klien atau Kompes dengan 120 rumah. Lalu yang ketiga, kita menggunakan splitter pada ODC yaitu 1:16. Yang keempat, kita menggunakan splitter pada ODP sebanyak 3 buah, 1:8. Next. Kebutuhan pemasangan. Dari rumah, kita ada jumlah rumah sebanyak 120. Di OTP, 120 rumah tadi dibagi 8, sehingga didapatkan hasil 15 pasif splitter. Di mana setiap box OTP menggunakan konfigurasi 3 buah 1:8 pasif splitter. Maka dibutuhkan 5 OTP. Lalu untuk DC, kita menggunakan pasif splitter 1:16, di mana tiap ODP tadi mendapatkan input 3 core. Lalu untuk manhole, jumlah manhole yang kita gunakan ada 1 buah, yaitu di dekat DC. Lalu untuk ELD, kita mengambil dari STO terdekat, yang dimana itu daerah Bulangan. Next. Berikut adalah desain FTTH kami yang ada di Google Earth. Jadi, kita akan menggunakan sistem kabel bawah tanah atau underground. Next. Langkah-langkah mendesain. Langkah pertama, kita menentukan batas wilayah dengan menggunakan log biru yang bisa dilihat di gambar tersebut. Untuk langkah kedua, kita menentukan STO terdekat, yang dimana STO yang terdekat adalah Telkom Tulangan. Next. Untuk langkah ketiga, kita menentukan peletakan ODC. Jadi, untuk peletakan ODC, kita tempatkan di depan gerbang perumahan tersebut, agar nantinya untuk mapping kabel distribusi itu kita mudah dan tidak membutuhkan kabel yang terlalu panjang. Untuk yang keempat, kita menentukan peletakan OTP. Jadi, sistemnya yaitu dari yang terjauh sampai terdekat, di mana yang terjauh akan digunakan oleh OTP pertama, dan diikuti oleh OTP kedua, 3, 4, dan 5. Next. Untuk yang kelima, yaitu perotohan kabel feeder. Untuk jarak dari STO ke OTC, kita dapatkan jarak sekitar 6,9 km. Kita menggunakan kabel feeder tersebut, kita pasang ke bawah tanah, seperti yang tadi yang saya katakan. Lalu untuk yang keenam, kita melakukan perotohan kabel distribusi. Jadi sistem yang kita gunakan yaitu nanti dari OTC akan membawa 16 core ke OTP yang terdekat, yaitu OTP kelima, di mana 3 core nanti akan digunakan sebagai inputan dari OTP kelima. Sedangkan untuk sisa core-nya nanti
akan diteruskan ke OTP selanjutnya menggunakan komponen pasif kaset. Next. Untuk yang ketujuh, kita melakukan perubahan kabel drop pada OTP pertama. Jadi untuk OTP nanti kita akan letakkan di dinding belakang setiap pos dari cluster tersebut. Lalu di OTP tersebut kita menggunakan 3 buah 1:8 splitter, di mana untuk 3 tersebut digunakan sebagai input yang nantinya akan mengarah ke OTC dan 24 akan mengarah ke klien. Kabel dropper ini juga akan menggunakan sistem kabel bawah tanah. Baik, untuk langkah ke-9, yaitu perubahan kabel drop pada OTP ketiga, itu sistemnya masih sama seperti perubahan kabel drop pada OTP pertama. Untuk yang ke-10, yaitu perubahan kabel drop pada OTP keempat, kita juga masih menggunakan sistem yang sama seperti OTP pertama. Next. Untuk perubahan kabel drop pada OTP kelima, masih sama seperti sistem sebelumnya. Next. Hasil akhir. Jadi yang kita dapatkan yaitu dari STO ke OTC, kita menggunakan kabel feeder sepanjang 6,9 km dengan sistem kabel bawah tanah. Tata letak OTC kita tempatkan ke depan gerbang perumahan tersebut agar nantinya kebutuhan kabel distribusi yang kita gunakan itu tidak terlalu banyak. Untuk peletakan OTP-nya tersendiri, kita mulai dari yang terjauh sampai terdekat dengan OTP pertama sampai ke OTP kelima. Untuk tata letaknya, OTP kita letakkan di belakang dinding pos dari setiap cluster tersebut. Next. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mita. Oke, selanjutnya di sini disimulasikan pada opti sistem. Untuk ODP yang pertama ini bisa dilihat pada rangkaian itu dayanya dikirim sebesar 10 dBm itu dari OLT menuju ke ODC menggunakan kabel feeder. Di sini kabel feeder kita sepanjang 6,9 km. Terus untuk di ODC-nya ini kita menggunakan splitter sebesar 1:16. Terus dari ODC ke ODP-nya menggunakan kabel distribusi. Untuk ODP 1 ini kabel distribusinya sepanjang 0,433 km. Terus di ODP ini kita pakai splitter 1:8. Di sini kita pakai 3 splitter. Jadi tiga output dari ODC ini masuk ke inputan ODP. Terus dari ODP ke roset ini pakai kabel drop. Di ODP 1 ini panjang dropnya 0,163 km. Terus di sini kita juga pakai splicing. Jadi fungsi splicing di sini itu buat nyambungin konektor sama kabel feedernya. Kabel fibernya. Terus dari hasil OPM pada ODP 1 didapatkan nilai daya receiver sebesar min 16,046 dBm. Next. Untuk perhitungannya ini, sebelum splitter 1:16, dia didapatkan daya receiver sebesar min 6,885 dBm. Lalu karena dia dibagi dengan banyaknya output, yaitu 16, maka hasilnya min 5,22 dBm. Terus setelah splitter 1:16, dia didapatkan nilai min 6,071 dBm. Terus dibagi sama banyaknya output dari splitter 1:8, jadinya dibagi 8, dan didapatkan per outputnya ini min 15,2 dBm. Terus di
daya receiver yang setelah splitter 1:8, yaitu nilainya min 16 dBm juga. Jadi nggak jauh beda sama hasil pengukuran. Next. Buat optisis di ODP kedua ini juga sama seperti sebelumnya. Di ODP kedua ini distribusinya sepanjang 0,481 km dan dropnya sepanjang 0,169 km. Dan hasil OPM pengukuran yang dihasilkan itu min 16, daya receivernya min 16,065 dBm. Untuk hasil perhitungannya sendiri, nilai daya receivernya sebesar min 16,209 dBm juga. Selanjutnya pada ODP 3 juga sama. Di sini distribusinya itu 0,65 km, panjang dropnya 0,143 km, dan hasil OPM pada daya receivernya ini min 16,065 dBm. Untuk perhitungan teorinya, daya receiver yang dihasilkan sebesar min 16,2 dBm. Next. Pada ODP 4 juga sama seperti sebelumnya. Kabel distribusi yang dipakai sepanjang 0,87 km. Kabel dropnya 0,192 km. Hasil OPM pengukurannya min 16,209 dBm. Untuk hasil perhitungan dari ODP 4 ini, daya receivernya min 16,537 dBm. Jadi juga masih nggak jauh beda sama hasil pengukuran. Untuk ODP 5 kita distribusinya pakai 0,898 km, kabel dropnya 0,274 km. OPM yang dihasilin sebesar min 16,248 dBm. Untuk hasil perhitungan daya receivernya, hasilnya min 16,565 dBm juga. Jadi hasil dari teori buat semua ODP ini sama hasil pengukurannya juga nggak jauh beda. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk di sini kita akan merincikan rencana anggaran biaya untuk pembangunan desain FTTH Fiber to the Home dari STO Telkom Tulangan ke perumahan Sojilen, Sidoarjo. Untuk instalasi jaringan dari STO ke ODC, digunakan komponen ODC dengan spesifikasi ODC 144 core, include dengan pigtail, adapter sebanyak 1 set, dengan harga satuannya yaitu 9 juta. Ya, lalu komponen kedua yaitu splitter dengan digunakannya pasif splitter 1:16 sebanyak 1 set dengan harga satuannya 85.000. Lalu yang ketiga kita gunakan kabel feeder yaitu kabel aerial dengan 12 core single mode. Kabel ini juga bisa digunakan untuk kabel bawah tanah. Ini digunakan sebanyak 7.000 meter dengan harga per meternya 14.000. Untuk melindungi kabel feeder tersebut, kita gunakan pipa subduct merek Vinilon sepanjang 7.000 meter dengan harga per meternya 17.000 dengan total biaya 119 juta. Setelah itu, untuk instalasinya, pada instalasi kabel feeder underground, yaitu pengurukan kembali dan penggalian tanah di sepanjang 7.000 meter, itu harga satuannya per meter yaitu 19.000, total untuk 7.000 meter yaitu 133 juta. Setelah itu, untuk instalasi kabel backbone, yaitu penggunaan splicing pada 12 titik, dengan harga per titiknya yaitu 300.000 dengan total 3.600.000 untuk 12 titik. Selanjutnya itu instalasi jaringan dari ODC ke ODP 5. Untuk ODC ke ODP 5, komponen yang dipakai yaitu ODP dengan spesifikasi 24 core dan kaset sebanyak 12, yaitu satu setnya harganya 700.000.
Lalu komponen kedua yaitu passive splitter 1:8 sebanyak 3 set untuk 1 ODP dengan harga satu setnya 40.000 dengan total biaya satu ODP-nya 120.000. Yang ketiga yaitu kabel distribusi. Kami menggunakan kabel distribusi 12 core 2 tube dengan jumlah core 24 core pada panjang 60 meter. Dengan harga per meternya yaitu 6.500 dengan jumlah 60 meter dihabiskan biaya 390.000. Lalu untuk melindungi kabel tersebut digunakan pipa subduct sama seperti kabel feeder, yaitu harga per meternya 17.000 digunakan untuk 60 meter dihabiskan biaya 1.020.000. Untuk instalasi sendiri pada kabel distribusi underground, karena kita menggunakan konfigurasi bawah tanah karena sesuai dengan kebijakan developernya, 1 meternya itu 19.000. Kita menggunakan 7.000 meter untuk instalasi kabel underground untuk seluruh wilayah Sojiland, yaitu 133 juta. Pada instalasi kabel backbone tersebut, sama seperti kabel feeder tadi, kita menggunakan splicing untuk 15 titik dengan harga per titiknya 300.000 dan dihabiskan biaya 4.500.000 untuk 15 titik. Selanjutnya kita menginstalasi jaringan ODP 5 ke ODP 4. Dengan komponen yang pertama ODP, dengan spesifikasi ODP 24 core, include dengan kaset 12, satu setnya harganya 700.000. Lalu yang kedua, passive splitter 1:8 sebanyak 3 set untuk 1 ODP dengan harga per set 40.000 yaitu dikenakan biaya 120.000. Lalu kabel distribusi sepanjang 20 meter dengan harga per meternya 6.500 sebanyak dihabiskan biaya sebanyak 130.000. Lalu pipa subductnya harga per meternya 17.000 untuk 20 meter dihabiskan biaya 340.000. Untuk instalasi sendiri sama seperti ODC ke ODP pertama, yaitu 1 meternya 19.000 untuk 20 titik yaitu 380.000. Lalu instalasi kabel backbone yaitu untuk splicing 12 titik yaitu dihabiskan biaya 3.600.000. Untuk ODP 4 ke ODP 3 masih sama komponennya ODP dengan harga 700.000, splitter dengan harga 120.000. Yang berbeda hanya pada kabel distribusi dengan yaitu panjangnya 225 meter dengan harga totalnya 1.462.500 dan pipa subductnya sepanjang 225 meter dihabiskan biaya 3.825.000. Untuk instalasi sendiri untuk panjang 225 meter dikenakan biaya 4.275.000. Setelah itu untuk splicing pada 9 titik dikenakan biaya 2,7 juta. Untuk instalasi jaringan pada ODP 3 ke ODP 2 sama seperti tadi, ODP-nya harganya 700.000, splitternya harganya 120.000. Untuk kabel distribusi sendiri berbeda, yaitu sekarang panjangnya 170 meter dengan total biaya 1.105.000. Yaitu lalu dengan pemasangan pipa subductnya yaitu dikenakan biaya total 2.890.000 untuk 170 meter. Lalu untuk instalasinya untuk panjang 170 meter dikenakan biaya 3.230.000. Untuk instalasi kabel backbone-nya yaitu splicing sebanyak 6 titik dikenakan biaya 1.800.000. Untuk instalasi jaringan ODP 2 ke ODP 1 sama seperti tadi, ODP-nya 1 set 700.000, splitternya 3 set 120.000, kabel distribusinya sepanjang 50 meter yaitu 325.000, pipa subduct-nya sepanjang 50 meter harganya 850.000, lalu instalasinya sepanjang 50 meter yaitu 950.000. Untuk instalasi kabel backbone yaitu splicing sebanyak 3 titik yaitu dikenakan biaya 900.000. Lalu ini merupakan rencana anggaran biaya dari ODP ke klien. Untuk klaster A pada paket ini didapatkan
modem ONT, GPON ZTE. Satu setnya yaitu 250.000 untuk 24 klien, untuk 24 rumah. Dikenakan biaya total 6 juta. Lalu ada roset 2 core, include dengan pigtail, single core, konektor UPC. Satu setnya itu 30.000 untuk 24 klien, dikenakan biaya 720.000. Untuk kabel drop core sendiri digunakan tipe Zimlink dengan satu core 3 sling sepanjang 300 meter untuk satu setnya. Untuk harga satu set sendiri yaitu 300.000. Per meternya bisa diperkirakan itu Rp1.000. Untuk 24 set dikenakan biaya 7.200.000. Lalu ada patch cord single core, konektor UPC, to single core, konektor APC, sepanjang 2 meter, dengan diameter kabel 3 mm, yaitu satu setnya harganya 8.000, untuk 24 set dikenakan biaya 192.000. Lalu diinstal pipa conduit sebagai pengganti dari pipa vinilon tadi. Satu setnya 4 juta, kita menggunakan untuk satu klasternya itu 1 km. Jadi bisa dibagi-bagi per gangnya. Lalu instalasinya sendiri menggunakan kabel drop core underground, sama seperti feeder dan distribusi tadi, biaya untuk penggalian dan pengurukan kembali. Satu setnya yaitu 20.000, digunakan untuk 24 set yaitu ke 24 rumah, yaitu 480.000. Konfigurasi ONT, paket keluarga cemara 50 Mbps, ini termasuk instalasi dari penarikan kabel drop core serta penyetingan ONT. Untuk satu paket 450.000, dan ini sudah termasuk biaya langganan per bulannya untuk satu klien. Yaitu untuk 24 klien didapatkan 10.800.000. Untuk pekerjaan instalasi jaringan klien klaster B itu hampir sama dengan klaster A. Lalu klaster C sama, klaster D sama, serta klaster E sama. Jadi dari seluruh rencana anggaran biaya ini kami dapatkan total rencana anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk desain fiber to the home pada perumahan Sojilen sebesar Rp522.800. Untuk estimasi biaya per pelanggan sendiri, pada rencana anggaran biaya diperoleh total biaya sebesar Rp522.800. Di mana tiap pelanggan akan mendapatkan paket berlangganan up to 50 Mbps dengan biaya langganan Rp450.000. Ini merupakan paket bundle dari internet dengan IPTV atau internet dengan telepon. Untuk skema perhitungan return of investment, yaitu biaya investasi awal sendiri didapatkan Rp522.800. Untuk biaya investasi awal per klien yaitu dari hasil pembagian investasi awal dibagi dengan jumlah seluruh klien yaitu 120, yaitu didapatkan Rp4.356.667. Dari awal kami menetapkan untuk biaya per kliennya yaitu 450.000. Dan kemungkinan untuk biaya kembalinya investasi tersebut diperkirakan dengan jangka waktu kurang lebih 1 bulan. 10 bulan. Maaf, saya salah. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena masih banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.